Nah, kita berinisiatif, kita masuk ke segmen yang middle to up gitu ya, yang menurut kami pangsa pasarnya ada, purchasing power-nya ada, dan mereka cenderung trendsetter. Dan ini yang kita bidik pertama. Jadi kita mulai dari yang segmen yang menurut kami sangat menarik. Jadi kisaran harga 30 sampai 40 juta. Kalau di motor itu namanya maxi scooter. Nah, kemudian fitur-fitur yang kita tawarkan juga yang menurut kami premium dibandingkan dengan yang lain tadi. Speednya bisa 90, kemudian baterainya satu baterai bisa up to 70 km. Kemudian kalau dipakai nyaman sekali gitu, dan itu kita dapat feedback yang sangat positif dari berbagai review baik online maupun offline ketika kami setelah kami launching our product di Gias bulan Agustus kemarin. Nah, gimana sih penetrasinya? Penetrasinya kita multi strategi ya. Yang pertama kita edukasi market juga pasti kan. Ya tadi kita introduction melalui Gias, jadi semua orang tahu. Kemudian kita juga building yang kita sebut experience centers. Experience centers yang pertama kita bikin di SCBD kan, karena ya kita pengen jadi trendsetter juga ya untuk EV. Jadi kita bikinnya di SCBD yang ya semua kan kayak misalnya kalau teman-teman yang memang suka biking atau segala macam aktivitas yang sifatnya nggak keren ya biasanya ngumpul di situ. Jadi kita identifikasi nih menurut kita gimana sih yang menurut kita bakal bisa menarik dan attract crowd gitu. Jadi ya kita bikin experience centers-nya di SCBD. Kemudian kita juga bikin yang di Bintaro next-nya karena itu juga menurut kami lokasi yang sangat menarik. Kemudian nanti di next di Bali maupun di Surabaya. Selain itu kita juga akan bikin point of ya bisa dibilang point of sale. Jadi tempat-tempat yang bisa sebagai showcase unit kami. Sementara nanti dari sisi sistem orderan mereka akan bisa melalui hanya melalui satu pintu. Jadi mereka akan melakukan order dan kita juga melakukan inventory segala macam jauh akan lebih terintegrasi dan lebih terupdate lah bisa dibilang begitu. Nah, memang penetrasi pasar ini penting sekali menurut kami. Jadi itu yang menjadi prioritas kami setidaknya di tahap awal untuk di tahun ini. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman investor ingin tahu gitu ya tentang EV, tentang motor Alfa, please do come ke experience center kami di SCBD, dan kita juga akan melakukan soft launching experience center kita di mid Oktober nanti. Oke, baik, thank you Pak atas penjelasannya. Dan juga ini ada pertanyaan, bagaimana respon publik dan berapa jumlah pre-order sales dari produk Alpha One sampai dengan saat ini? Responnya bisa dibilang sangat positif ya. Waktu kita introduce our motorcycle di Gias itu malah di atas ekspektasi kami bisa dibilang. Mengenai jumlah sangat-sangat sizable lah. Cuma saya belum bisa ngomong ininya berapa persisnya. Tapi sangat-sangat menarik. Sesuai dengan target kami bisa dibilang. Bahkan ahead. Oke. Baik, Pak. Dan berarti Pak saat ini Alpha One itu import ya Pak ya? Sebelum pabriknya jadi? Jadi yang kami lakukan untuk Alpha One adalah kita build prototype, kemudian kita engage pihak ketiga yang memang sangat bisa dibilang punya strong track record dalam di EV maupun di motorcycle biasa gitu ya, premium motorcycle. Kemudian kita build prototype dan kemudian kita engage vendors yang bisa contribute untuk spare part-nya, kita import TKD, kemudian kita assembly di Indonesia. Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan, standar untuk kWh charging minimal itu berapa untuk Alpha One? Nanti untuk detailnya nanti bisa saya sampaikan nanti untuk detail standar kWh segala macam.
Sama kalau Pak Ando melihat Alpha One itu pesaing utamanya itu sekarang brand apa aja, Pak? Nah, seperti tadi saya sempat singgung, kompetisi paling banyak itu di level harga. Jadi kan motor itu ada tier-tiernya ya, ada yang paling bawah, menengah. Kalau pemain-pemain kebanyakan memang aiming at di market mid level tadi 15 sampai 30 juta. Sementara kami lebih menyasar yang mid level, mid to up. Jadi kisaran 30-40 juta, dan sejauh ini pemainnya tuh belum banyak sebetulnya yang di situ. Ada yang lebih mahal lagi, misalnya itu kisaran 60-80 juta. Sementara menurut kami ya sweet spotnya yang di 30-40 juta. Sorry Ando, ini ada pertanyaan. Cash Indi itu kan banyak. Kemarin dapat 2T dari tender offer hasil divestasi PTRO. Nah, itu kira-kira cashnya itu akan digunakan untuk apa nih? Jadi untuk cash yang kami prioritaskan adalah baik melakukan investasi di bisnis baru ya, yang kemudian yang kedua adalah kita juga melakukan deleveraging, kita mengurangi hutang-hutang kami gitu ya. Kita sudah melakukan bond buyback, kita ada tender opportunity bonds. Kemudian yang ketiga yang enggak ini, kita juga ada kasih return ke shareholders. Di bulan Agustus kemarin kami membagikan interim dividend. Oh, oke, thank you. Oh ya, sama kalau ini Pak, ya kan Pak Ando tuh udah sempat bilang kalau ini mau ikut mengelola dari hulu sampai hilir dari proses EV ini kan ya. Dan ini ada pertanyaan, kalau misalnya dari sisi baterainya itu biasanya kalau yang udah nggak pakai gitu Pak, itu biasanya di recycle-nya itu gimana ya? Nah, saya mesti meluruskan kalau masalah di mana Indika akan bergerak dari hulu dan hilir, kita akan sifatnya selektif. Kita juga tidak mau hanya masuk ke sembarang bisnis just for the sake being in that business. Kami akan sangat selektif, opportunities-nya apa, risk return-nya seperti apa, dan apakah itu paling menarik bagi kami. Jadi belum tentu kita akan masuk yang paling ujung atau yang paling di paling upstream atau paling downstream. Enggak juga sih. Jadi nanti kita sangat selektif. Kita memang mulainya dari tengah. Jadi kita mulainya dari manufacturing, dari two wheelers, manufacturing, kemudian kita juga masuk lagi yang ke four wheelers, kemudian agak ke kiri dikit kita tadi termasuk yang untuk battery, manufacturing battery, kemudian kalau ke arah downstream yang ke depan mungkin kita juga akan explore charging stations atau battery swapping. Arahnya kurang lebih gitu. Jadi kita mulainya dari tengah dulu, dan kita memang melihat mana yang paling potensial. Seperti tadi yang menurut kita two wheelers, melihat infrastruktur kondisi yang ada, infrastrukturnya masih minimum ya kita masuk kayaknya two wheelers lebih gampang duluan nih. Kemudian yang untuk four wheelersnya kita juga lihat ya kayaknya yang komersial lebih menarik dulu, lebih tidak butuh banyak infrastruktur secara masif lah. Jadinya itu juga salah satu alasan kenapa kami masuk yang ke komersialnya, yang four wheelersnya yang lebih ke komersial. Nah, mengenai nanti baterainya seperti apa, wah itu sedang dikaji lah ya. Kita juga baru mulai soalnya nih. Jadi nanti kalau akan recyclingnya seperti apa, memang sudah dipikirkan. Pemerintah juga sudah punya konsep ya, supaya baterai itu nanti bisa di recycle, bisa dipakai lagi sebagai baterai. Tapi itu mungkin the next step lah bisa dibilang. Oke. Ini ada yang resen. Aku akomodate dulu ya. Pak Awing, kalau ada pertanyaan silakan boleh di-unmute. Selamat siang Cirita, Mas Hasmi dan Pak Richard. Current Indika itu kan cool pertama kali, kemudian future-nya kan dia lari ke logistik, emas dan bauksit sama EV digital venture.
untuk EV-nya ini, itu kan produknya impor dulu. Pertanyaan saya itu pabriknya kapan terrealisasi? Tahun berapa? Yang kedua, tadi kan disebutkan pemainnya juga masih sedikit ya. Target Indica itu untuk motor itu berapa banyak untuk tahun 2000? eh, Ekspektasinya di kuartal keempat ini di November ya kita sudah bisa running, sudah mulai berproduksi commercial production, jadi sekarang masih bisa dibilang masih trial lah ya. Jadi commercial productions itu dimulai di November, itu sesuai dengan delivery yang kami janjikan juga untuk Alpha One. Itu satu. Kemudian yang untuk four wheelers saat ini kami baru saja signing MOU-nya, ekspektasinya kita bisa mulai produksi di 24. Mengenai target untuk two wheelers sesuai dengan kapasitas ya, jadi nanti kalau kita sudah bisa full capacity setidaknya 100.000 itu di 2025 bisa. Untuk after sales service-nya gimana Pak? Nah, untuk after sales service itu akan kami tangani sendiri, jadi makanya kami punya experience centers, jadi dan kita juga punya app nih. Nah, app-nya itu juga nanti yang sifatnya bisa kalau si pengguna punya ada keluhan, kemudian ada problem, itu bisa langsung tuh lewat app-nya itu bisa langsung kontak kami dan kita akan respon sangat cepat sekali. Itu kan tadi kantor cabangnya kan ada di Bali juga Pak. Selain di Bali di mana aja? Karena ini menyangkut after sales service-nya Pak. Yang terakhir saya mau tanya itu mengenai panel suryanya itu tadi 12 megawatt ya. Bisa dikembangkan lagi nggak Pak? Ya, jadi untuk service centers memang untuk saat ini fokus kami masih di Jabodetabek, kemudian next-nya kita juga akan mengembangkan di luar, tadi di Bali dan Surabaya. Kita akan melakukan secara bertahap sih Pak. Dan ya di mana kami jualan ya nanti after sales juga akan mengikuti. Nah itu untuk yang two wheelers. Kemudian untuk yang solar panel, sekarang ini pipeline-nya itu 50 megawatt. Ada 10 mega internal, kemudian pihak ketiga misalnya dengan Sampurna Kayu, kita udah ada kontrak, sedang kita bangun ya. Ke depan target kami 2025 itu installnya sampai 500 megawatt Pak. Untuk kawasan industri atau untuk perumahan Pak? Untuk saat ini lebih ke komersial Pak, jadi industrial dan komersial, jadi kawasan pabrik, kawasan industri. Untuk perumahan kami belum Pak. Oke, mungkin cukup ya Pak Awing ya, mungkin takutnya makasih ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Pak Adok, mungkin ini ada pertanyaan Pak. Itu kira-kira tuh kalau pakai motor yang Alpha One itu bisa hemat berapa banyak ya Pak dibandingin pakai motor biasa, dan baterainya itu garansi berapa tahun? Nah untuk hemat ya bisa dibilang sangat hemat lah ya, karena cukup bayar listrik, nggak BBM kan udah mahal ya sekarang ini, jadi kalau beberapa teman yang pakai gitu secara bulanan, ya mereka feedback, kan kita ada pilot project ya, itu feedbacknya ya hemat sekali sih. Untuk angka persisnya saya belum punya angka persis, tapi bisa dibandingkan listrik dengan motor biasa bisa dibilang sangat hemat lah. Untuk baterai juga kita ada kita ada jaminan bahwa bisa dipakai sekian waktu.